Kita sampai di bab terakhir level 1C, yaitu bab waqaf dan tanda waqaf. Secara definisi, waqaf adalah berhenti. Di sini kita akan belajar cara berhenti atau cara mematikan suatu bacaan. Jadi sebelumnya jelaskan dulu tuh kayak tadi, apa sih pengertian waqaf kepada peserta ya. Nah, beberapa cara mematikan bacaan. Yang pertama, huruf terakhirnya dibaca mati. Kapan? Ketika huruf terakhirnya berharokat selain fathatain. Kalau di sini catatannya ketika dia berharokat sukun, fathah, kasroh, domah, kasrotain, dan domatain. Intinya selain fathatain ya. Coba kita baca contohnya. Wa idzal jibalu suyirat. Nah, taknya berharokat sukun. Oke, berarti langsung saja kita matikan kayak tadi ya. Wa idzal jibalu suyirat. Nah, huruf terakhirnya tak, langsung saja kita baca mati. Lalu contoh yang kedua, masih di huruf terakhir dibaca mati ketika huruf terakhirnya itu adalah ha domir. Masih ingat ya bentuk ha domir? Nah, jadi meskipun ada huruf kecil setelah hadomir, entah itu waw kecil atau ya kecil, itu anggap tidak ada. Jadi yang dikatakan huruf terakhirnya tetap si hadomirnya. Coba kita baca contohnya. Idnadahu rabbuh. Ya, jadi langsung haknya kita sukunkan, rabbuh. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga, huruf terakhir dibaca mati ini pada huruf ta marbutoh. Bisa dilihat seperti di gambar. Cara bacanya tatba'uhar radifah. Ya, jadi mematikan ta marbutoh itu sama dengan hadomir, menjadi huruf ha, bukan menjadi huruf ta ya. Radifah, ke ha besar. Oke. Kemudian masih di huruf terakhir dibaca mati juga ketika huruf sebelum huruf terakhirnya itu berharokat sukun. Nah, gimana nih? Coba kita baca. Khitamuhu misk. Huruf terakhirnya kaf, domatain ya. Lalu huruf sebelum kafnya itu ada sin sukun. Cara bacanya kayak tadi, misk. Jadi k-nya itu tetap terdengar tapi tidak sempurna. Jadi kita menyeret ya, sin sukun dengan ka sukun kita langsung sambungkan, misk. Nah, k-nya masih ingat kan sifat k, kalau dia sukun keluar nafas, jadi tetap ada keluar nafasnya, misk. Kalau nggak ada k kan cuman mis, beda ya. Nah, ini kan ada k-nya, dia tetap harus dibaca meskipun sukun, misk ya, kayak gitu. Contohnya lagi, misalnya di huruf sebelum terakhirnya ini huruf qalqalah ya. Wassama'i dzatir raja'. Nah, ja itu kan huruf qalqalah dan dia tetap harus dibaca pantulannya itu. Dzatir raja'. Roja kan kalau nggak ada ainnya roja gitu ya. Nah, ada ainnya jadi terdengar dzatir raja'. Roger. Nah, kayak gitu ya. Oke, sekarang ketika huruf sebelumnya itu bukan huruf qalqalah. Wa ma huwa bil haz. Ya, biasanya nih anak-anak suka bacanya langsung aja bil hazl. Nah, itu nggak boleh karena za itu bukan huruf mantul. Jadi nggak boleh bil hazl. Kalau tadi kan Roger itu ada e-nya karena kan memang dia mantul si ja-nya. Sedangkan yang contoh di bawah, za-nya itu tidak huruf mantul. Jadi bagaimana kita membacanya huruf za dan huruf lam disambung secara langsung. Bil haz. Ya, tipis ya. Lamnya tipis, bil haz. Tetap terdengar tapi tipis. Bisa dirasakan ya. Oke, yang kedua, cara mematikan bacaan dengan dibaca panjang 2 harokat. Masih ingat ya, 3 pasangan memanjangkan bacaan, yaitu fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya, dan domah bertemu wawu. Langsung saja kita baca contohnya. Fir'auna innahu tagha. Gho-nya 2 harokat saja ya, jangan lebih dari 2 harokat. Nah, di sini
sama, hanya saja dia ada benderanya. Oke, hati-hati. Meskipun ada bendera, dia tetap dibaca panjang 2 harokat. Kenapa? Karena fungsi bendera itu akan dibaca panjang lebih 2 harokat apabila ada huruf setelahnya, huruf setelah bendera. Sedangkan di sini coba kita baca contohnya, hal ataka haditsu Musa. Sa-nya tetap 2 harokat meskipun ada bendera. Karena benderanya itu akan menjadi 6 harokat apabila ada huruf setelahnya. Kalau di sini tidak ada, jadi dibacanya cukup 2 harokat saja. Lalu kita masuk ke cara mematikan bacaan dengan dibaca panjang 6 harokat. Biasanya peserta udah pernah denger nih mat arid li sukun. Ya, jadi ketika sebelum huruf terakhirnya ada 3 pasangan memanjangkan bacaan. Kita masuk ke contoh, alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya, sebelum huruf terakhir apa? Huruf terakhirnya kan nun. Sebelumnya ada huruf fa doma bertemu wawu. Nah, ini satu pasangan ya. Satu pasangan memanjangkan bacaan. Ini maka kita baca menjadi 6 harokat. Oke, di sini ada sedikit catatan ketika fathah. Ya, fathah ini cukup spesial karena kan kalau kita pelajari pasangan fathah itu harusnya alif ya, tetapi di sini berbeda. Fathah dengan wawu serta fathah bertemu ya, dia tetap dibacanya 6 harokat. Ini biasanya contohnya di surat Al-Quraisy. Coba kita baca, ila fihim rihlatasyita'i was-sayf. Nah, kita lihat dulu nih, huruf terakhirnya fa. Sebelum huruf fa ada sod. Huruf sod fathah bertemu dengan ya. Seperti tadi saya bilang, fathah itu spesial, selain bertemu dengan alif, dia juga jika bertemu ya dan wawu dibacanya panjang 6 harokat, ya. Sayf. Nah, di sini saya ingin memberi catatan, pastikan membacanya para peserta tuh paham. Sayf dari kalau secara Latin SHO ketemunya Y. Sayf, bukan SHOYII. Jadi jangan sampai soif, jangan sampai ya-nya itu diberi harokat kasroh. Soif. Nah, tidak seperti itu ya. Ya-nya tetap harus sukun. Saif. Tipis ya perbedaannya. Tapi harapannya peserta paham yang benar itu cara membacanya seperti ini, kayak gitu. Lalu kita masuk ke bagaimana nih cara membaca apabila huruf terakhirnya bertasydid. Nah, yang pertama, apabila hurufnya itu huruf-huruf qalqalah, biasanya hanya ada di huruf ba, ja, dan ko. Nah, kita contoh, bacakan langsung, zalikal yaumul haqq. Ya, jadi mantulnya tuh telat. Mantulnya telat. Dzalikal yaumul haqq. Oke, contoh yang kedua. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Kalau nggak ada tasydidnya nih ya. Linnasi wal hajj. Wal hajj. Cukup langsung saja pantulnya. Tetapi karena ada tasydid, kita telatkan mantulnya. Linnasi wal hajj. Ya, selama itu ya. Telatnya selama itu. Kemudian apabila hurufnya itu huruf nun dan mim. Masih ingat ketika mim dan nun bertasydid harus ditahan. Maka sifat tahannya ini tetap harus ada. Langsung saja kita baca contohnya. Qablahum walajan. Ya, tetap ada nya. Oke, karena gunnahnya itu atau sifat ditahannya itu tetap harus ada. Meskipun tidak jadi janu. Nah, salah ya. Dia tetap mati tapi mm-nya itu tetap ada. Contoh yang kedua, fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yam. Kayak gitu ya. Kemudian ketika huruf terakhir bertasydid selain tadi ya, selain huruf-huruf qalqalah,
kemudian selain huruf mim dan nun. Bagaimana nih cara membacanya? Yaitu kita baca saja contohnya, was-sa'atu adha wa amal. Nah, jadi dihentak. Karena masih ingat tasydid itu seperti ada 2 huruf. Bagaimana cara membaca 2 huruf dengan 1 kali gerakan? Wa amal. Kan kalau nggak ada tasydidnya wa amal. Nah, ini kita harus baca 2 huruf langsung. Wa amal. Nah, kita coba contoh yang kedua. La yukhrijannal a'azzu minhal adhal. Minhal adhal. Ya, ada sedikit penekanan ya. Minhal adhal. Oke. Nah, kita masuk ke tanda-tanda waqaf. Ini bisa langsung dijelaskan saja maksud dari tandanya. Yang pertama ada mim. Mim itu harus berhenti, jadi wajib sifatnya, wajib berhenti. Kemudian ada lam, bentuknya lam alif, dia dilarang berhenti. Jadi ketika ada tanda lam maka harus lanjut bacanya, tidak boleh berhenti. Yang ketiga ada kila, itu lebih baik berhenti namun boleh lanjut. Kemudian yang keempat ada sila, lebih baik lanjut namun boleh berhenti. Kemudian ada jim, boleh berhenti dan boleh lanjut. Dan yang terakhir titik 3 yang ada 2 itu, ini artinya berhenti di salah satunya. Nah, ini baiknya langsung dipraktekkan dan diharapkan peserta juga menghafal ya. Ini jadi harus dihafal kalau tanda ini fungsinya apa sih? Pengertiannya apa? Harus berhenti kah? Boleh berhenti, boleh lanjut kah? Atau apa? Ini baiknya dihafal. Nah, ada sedikit catatan, apabila nafas peserta tidak kuat saat di tengah ayat atau di tengah bacaan, namun tidak ada tanda waqafnya nih. Nah, peserta diperbolehkan untuk berhenti di tengah kalimat, namun pastikan waqafnya itu, berhentinya itu tetap di akhir kata. Dan harus tetap memperhatikan tata cara mewaqafkan kata tersebut. Ya, jadi seperti itu ya. Pastikan peserta meskipun dia tidak sampai di akhir ayat atau di tanda waqaf yang diperbolehkan berhenti, tidak apa-apa, peserta berhenti saja semampu nafasnya, tetapi pastikan di akhir kata yang benar. Jadi di akhir kata, lalu cara mewaqafkannya sesuai dengan yang telah dipelajari. Oke. Baik, selesailah bab waqaf dan tanda waqaf ini, maka peserta sudah siap nih, seharusnya sudah siap mengikuti ujian kenaikan level 1C dan akan masuk ke level 2.